Artinya apa? Kalau pencapresan Ganjar Pranowo diumumkan dan diberitahu jauh-jauh hari ya, 2 hari, 3 hari, 4 hari sebelumnya, saya kira Jokowi tidak terlampau harus datang ke Solo liburan dengan keluarganya. Baru sehari di Solo, tapi harus datang lagi ke Bogor. Ini kan logika yang menurut kita yang orang awam ada sesuatu yang nggak match di situ. Soal desain pemerintahan, soal komposisi kekuasaan dan semacamnya. Bukan tidak mungkin Jokowi juga ingin berada di dalamnya. Intinya Jokowi ini ingin dianggap sebagai presiden. Perlu juga dimintai feedback dan fatsun-fatsun politiknya. Dan jangan melulu dianggap sebagai petugas partai. Ada banyak analisis menyangkut posisi Pak Jokowi di antara 2 kandidat calon presiden. Partainya, dalam hal ini capresnya Mas Ganjar, dan atau anggota kabinetnya yang kebetulan pernah berhadapan dengan dirinya pada 2 capres. Dalam hal ini Pak Prabowo. Kita belum tahu siapa cawapres dari keduanya, tetapi yang kita mau bicarakan hari ini adalah bagaimana sih sebenarnya posisi Pak Jokowi? Bahkan pada saat saya bersama dengan beberapa orang diundang oleh Presiden ke istana untuk membicarakan beberapa hal, termasuk kemudian keluarlah kata cawe-cawe itu, ada banyak pertanyaan dari teman-teman menyangkut Pak Jokowi akan kemana? Maksudnya itu akan berada pada sikap politik mana? Semakin seru keadaannya karena beberapa elit PDIP itu bereaksi. Salah satunya dari sahabat saya, Adian Napitupulu, yang sampai harus menulis panjang menyangkut dengan 7 kemenangan yang telah diberikan PDIP kepada Pak Jokowi. Dan seterusnya. Kenapa ini penting kita bicarakan? Ya tentu saja penting karena menurut survei Kompas 16% itu dari jumlah pemilih kita itu total berdiri di belakang Pak Jokowi. Pak Jokowi memilih A, maka 16% ini akan memilih A. Begitu seterusnya. Bahkan 52 atau 53% itu meskipun masih agak abu-abu, tapi lebih condong memilih apa pilihan Pak Jokowi. Tentu saja sebuah situasi yang menyenangkan bagi 2 kandidat, tapi juga bisa menjadi rumit bagi Pak Jokowi. Saya belum memasukkan unsur yang sering kita sebut dengan kesetiaan kepada partai dan segala macam ya, karena itu menjadi tidak sederhana. Saya mengundang sahabat saya, seorang pengamat yang menurut saya logik cara pandangnya, dari UIN Jakarta, Adi Prayitno. Adi, thank you. Siap Bang. Itu pembukaan saya tadi. Silakan. Ya, kalau saya yang melihat persoalan di mana posisi Jokowi antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, tentu yang pertama kali saya lihat Jokowi adalah kader PDIP. Okay. Jadi kalau di PDIP itu ada istilah tegak lurus dengan partai. Saya sampai hari ini turut masih meyakini bahwa Jokowi itu adalah orang yang akan tegak lurus memperjuangkan Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres di 2024. Okay. Bagi saya penegasan-penegasan yang disampaikan oleh sejumlah elit PDIP bahwa Jokowi 7 kali memenangkan pertarungan politik bersama PDIP itu adalah sebagai salah satu bentuk Jokowi itu sedang di reminders bahwa Jokowi jadi presiden, Jokowi jadi gubernur, 2 kali wali kota Solo, kemudian ada Mas Gibran di Solo juga saat ini, ataupun Mas Bobi di Medan. Itu bukan perkara gampang. Itu adalah fakta politik yang tidak bisa dibantah. Oleh karena itu sebenarnya PDIP itu ingin bilang kepada Pak Jokowi bahwa mungkin ada tawaran dari figur-figur lain, partai politik yang lain, sebut saja Prabowo Subianto ataupun Gerindra. Tapi ingat bahwa Pak Jokowi bisa sampai hari ini itu adalah karena PDIP, Bang. Ini yang saya kira kemarin kenapa dalam Rakornas pidato politik Jokowi itu mendapatkan aplaus ya, karena di situ disebutkan bahwa pemimpin yang dianggap punya nyali, dianggap punya keberanian adalah Ganjar Pranowo, bukan yang lainnya. Jadi seakan-akan pernyataan Jokowi dalam Rakornas itu ingin menegalkan keyakinan publik bahwa tidak ada jarak yang secara signifikan terjadi antara Jokowi dengan PDIP. Tidak ada barrier yang kemudian membuat Jokowi harus berhadapan-hadapan dengan Megawati. Meski pada saat yang bersamaan kita tidak bisa menutup mata kedekatan Jokowi dengan Prabowo Subianto, tentu ini tidak membuat nyaman teman-teman PDIP.
Karena dari beberapa survei yang mungkin bisa kita lihat secara transparan, salah satu yang kemudian membuat elektabilitas Prabowo itu naik secara signifikan karena endorsement dan dukungan politik dari Jokowi. Karenanya PDIP ini mengingatkan bahwa jangan pernah lupa sejarah. Jokowi itu adalah kader PDIP, mestinya endorsement politiknya, sikap politiknya, gestur politiknya, melalui siapapun, melalui relawan, melalui Kaisang dan seterusnya itu, mestinya harus dialamatkan kepada Ganjar Pranowo, bukan kepada yang lainnya. Ada beberapa orang yang tampaknya tidak berada pada frame pemahaman seperti yang Adi sampaikan tadi. Yang saya maksud ini adalah pada pidato Pak Jokowi yang kemarin. Pada saat kita ngambil gambar ini, Rakernas PDIP. Ya. Ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa pilihlah yang bernyali. Saya yakin Anda masih ingat bagaimana kegalauan Pak Jokowi yang sebenarnya sudah lebih pada kekecewaan. Ketika Mas Ganjar dan beberapa elit yang termasuk partainya itu menolak kehadiran Israel dan kemudian pelaksanaannya U20 untuk FIFA sepak bola yang kemudian pindah ke Argentina itu. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya sinyal yang dikirim Pak Jokowi kemarin pada Rakornas itu sebenarnya itu adalah kemarahan bahwa bagaimana bisa Anda memimpin Republik ini ketika Anda tidak punya nyali, berhadapan dengan isu itu saja itu Anda sudah kalah. Bagaimana dengan yang lain? Ya, membaca hubungan Jokowi dengan Megawati dan PDIP sebenarnya up and down. Dulu sempat dipersepsikan Megawati dan Jokowi ini agak sedikit kurang harmonis gara-gara Jokowi dianggap terlampau memberikan endorsement kepada Ganjar Pranowo di depan para relawannya. Tapi setelah itu kedua tokoh ini saling mesra, ditunjukkan di depan publik. Kata Jokowi, hubungan saya dengan Megawati seperti anak dan ibu. Jadi kalaupun toh ada nakal-nakal dikit dalam batas toleransi untuk bisa dimaafkan. Ini kali kedua Jokowi dan Megawati dipersepsikan agak renggang. Tentu terkait dengan dansa politik yang sering diberikan oleh Jokowi. Titik temunya saya kira agak rumit memang untuk mengurai ini semua. Tapi rasa-rasanya memang begitu banyak argumen yang kemudian bisa dijelaskan kenapa Jokowi itu misalnya berdansa tidak hanya kepada Ganjar Pranowo tapi ke yang lain. Mungkin titik komunikasinya itu yang bisa dilihat soal bagaimana statement-statement dari PDIP yang dianggap menolak keras ya. Soal timnas. Tapi bagi PDIP itu prinsip loh Bang. Bagi PDIP menolak timnas Israel ini bukan hanya terkait dengan pencitraan, bukan hanya terkait dengan elektabilitas partai dan Ganjar Pranowo, tidak. Itu dianggap sebagai sikap politik yang cukup sukar noise. Di mana Indonesia itu harus tegak di atas semua kepentingan dunia, termasuk misalnya menolak keras segala bentuk penindasan di muka bumi. Kan itu yang sebenarnya. Jadi bagi PDIP, soal Israel itu adalah suatu hal yang prinsip. Kalau mau main amin sebenarnya, elit-elit PDIP termasuk Ganjar nggak perlu speak up soal menolak timnas Israel, Bang. Karena itu merugikan ke mereka dan terbukti. Ketika menolak timnas Israel, kan tingkat elektabilitas Ganjar berkurang. PDIP berkurang. Jadi nggak populer dan nggak disukai. Tapi bagi PDIP, udahlah. Ini bagian dari prinsip ideologis yang mereka perjuangkan. Meski pada saat yang bersamaan kita menangkap kekecewaan yang begitu mendalam dari Jokowi, dari statement-statement politiknya, itu tidak bisa dibantah. Di berbagai tempat Jokowi mengatakan sudah susah payah melobi FIFA, susah payah. Bahkan sudah ada kesepakatan dan tanda tangan apa gitu namanya. Betul, gitu ya? itu variabel yang pertama. Tapi yang kedua jangan lupa juga kita melihat bahwa Jokowi ini mungkin dalam tanda kutip tidak terlampau dianggap dalam konteks soal bagaimana penentuan kandidasi pencapresan di internal PDIP. Apapun judulnya, Jokowi ini kan presiden, Bang. Perlu juga preferensi, perlu juga feedback, perlu juga masukan. Dan masukan-masukan yang prinsip yang mestinya harus disampaikan kepada Jokowi. Itu yang mau saya katakan dan saya tanyakan kepada Adi. Kita ini, saya belum pernah melihat perintah atau kesepakatan atau apapun namanya antara PDIP dengan Ganjar. Betul. Ketika penunjukannya sebagai calon presiden. Calon presiden, iya. Betul. Tapi ada yang mengatakan di situ bahwa jangankan Pak Jokowi, bahkan Ganjar pun tidak punya kewenangan apa-apa di dalam surat yang dia tanda tangan itu sebagai syarat dia sebagai calon presiden. Ya. Itu satu hal. Saya tidak ingin mencampuri urusan internalnya mereka menyangkut dengan bagaimana relasi antara partai dengan calon presiden yang akan mereka usung. Tapi pada kasus Pak Jokowi, Anda tadi sudah memulainya mengatakan masa sih
presiden enggak diajak cawe-cawe dan atau dimintai segala macam. Akan pada saat penunjukan itu sama sekali tidak dimintai pertimbangan, pendapat masukan. Maka kemudian wajar jika kemudian presiden dalam hal ini Pak Jokowi merasa ya wes aku gak dianggap ngono loh. Ya wes aku tak mainkan diriku sendiri. Bagaimana memahami soal yang seperti ini, Adi? Ya, bagi saya ada dua hal yang menurut saya cukup kontradiktif bahkan paradok ya. Satu sisi kita tahu persis sebagai orang luar, siapapun pasti paham. The one and only, veto player yang bisa menentukan soal siapa yang menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dari PDIP itu bukan yang lain. Tapi Megawati Soekarno Putri. Okay. Di PDIP ini kan sederhana fatsun politiknya Bang. Tidak boleh ada orang kader PDIP, siapapun itu yang melampaui PDIP itu sendiri. Okay. Mau presiden, mau gubernur, mau wali kota, mau menteri dan seterusnya. Mereka tidak lebih dari sekedar petugas partai. Okay. Kalau mereka kembali kepada partai, mereka harus tegak lurus. Sami'na wa ta'na terhadap keputusan partai yang itu bertumpu pada Megawati Soekarno Putri. Sementara pada saat yang bersamaan, publik kan ingin melihat ada pengecualian. Kalau semua kader PDIP, gubernur, bupati, wali kota, dan menteri tidak dilibatkan dalam cawe-cawe penentuan cawapres, tapi tidak dong dengan presiden. Apapun judulnya, sekalipun Jokowi ini di internal partainya petugas partai, tapi mengingat posisinya sebagai presiden, perlu juga diajak bicara, perlu juga ditanya preferensi politisnya, perlu juga diajak bicara tentang bagaimana soal timing dan menjaga momentum politik, supaya keinginan PDIP untuk hat-trick menang di 2024 itu akan terwujud. Itu yang sebenarnya agak gagal ditangkap oleh publik. Bagi saya kenapa ini terjadi? Bagi PDIP, bahwa persoalan pencapresan hanya ingin dieksklusi, ini persoalan partai. Jangan terlampau banyak orang yang terlibat di dalamnya. Yang ini kemudian membuat PDIP sepertinya agak kurang nyaman di 2019 sekalipun menang pemilu Bang. Begitu banyak orang masuk di sekitaran Jokowi, tapi mereka itu relatif agak sukar untuk dikendalikan. Okay. Relawan masuk, unsur HIPMI masuk, pengusaha masuk. Jadi keistimewaan PDIP sebagai partai yang punya Jokowi itu tidak terlampau dominan. Dan itu tampaknya yang ingin mereka rapikan. Dan ini yang sepertinya menjadi alasan PDIP bahwa semua pencapresan Ganjar Pranowo itu berbeda dengan Jokowi 2019. Jadi semua hal muaranya saat ini tentang Ganjar itu satu pintu melalui PDIP. Makanya ini yang sebenarnya bisa menjelaskan siapapun tak boleh kemudian memasuk ke gelanggang dan mendukung Ganjar Pranowo tanpa pintu-pintu yang disediakan oleh PDIP. Termasuk relawannya, mereka juga satu pintu sekarang. Tidak seperti yang dulu. Supaya kalau Ganjar jadi presiden, tidak semua orang masuk di dalamnya dan sangat gampang mempengaruhi presiden. Ya, kita mendengarkan pernyataan yang ekstrim itu yang mengatakan dari elit PDIP ya. Bahkan dari Bu Mega kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa nggak pernah ada kejadian itu calon presiden memenangkan itu dari relawan, pasti dari partai. Betul. Ya, betul. secara administratif kan harus ada tanda tangan dari partai ya. Betul. Ya. Kan ada dua konteks yang berbeda. Mungkin games politik 2014 dan 2019 saat itu memang PDIP membutuhkan figur yang cukup kuat, mengingat posisi selama ini menjadi oposan. Butuh Jokowi yang kuat, mendapatkan respon positif sehingga harapan menang di 2024 misalnya itu akan terulang. Nah, oleh karena itu gamenya ini menjadi berubah, Bang. Kenapa berubah? Saat ini yang butuh kepada PDIP itu adalah Ganjar Pranowo. Kalau dulu sebelumnya mungkin PDIP lah yang butuh sama Jokowi sebagai simbol perlawanan kan terhadap status quo yang dibangun oleh SBY. Saat ini Ganjar lah yang kemudian butuh. Makanya segala hal yang terkait dengan kampanye dan kerja politik Ganjar itu harus melalui PDIP. Itu satu hal. Itu yang saya kira memang gamenya yang saya kira memang ingin diplot betul untuk PDIP ke depan. Iya. Tapi bagaimana kalau kemudian logikanya dan atau pendekatannya diubah sedikit? Ia mengatakan bahwa Anda nggak boleh loh mengabaikan Pak Jokowi loh. Hasil survei Kompas 16% pemilih itu akan tegak lurus dengan Jokowi. Ya. Akan ikut siapapun pilihan atau preferensi politiknya Pak Jokowi. Disuruh ke A akan ke A, disuruh ke B akan ke B. Yang 50 sekian persen memang tampaknya lebih netral tetapi lebih condong pada pilihan Pak Jokowi nantinya. Pak Jokowi akan kemana, mereka akan berada di mana. Mungkin di sekitar situ juga. Tidakkah ini perlu dipikirkan oleh PDIP bahwa ini bisa menjadi backfire bagi mereka? Pastinya sedang dihitung betul ya. Karena kalau survei itu kan fluktuatif. Kadang kuat ya, kadang dia lemah.
Kenapa endorsement Jokowi dan sikap politiknya cenderung misalnya akan diikuti oleh 16%? Karena tingkat kepercayaan publik dan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi kan di atas rata-rata. Tapi kalau kemudian Jokowi misalnya di downgrade, diprotes, tingkat kepuasan turun, saya kira petuah politik Jokowi tidak akan kuat secara signifikan. Makanya tergantung bagaimana dinamika politik ke depan kan, soal bagaimana statement-statement dan pendukung Jokowi itu akan berlabuh kemana sebenarnya. Tapi bagi saya ini tidak lebih dari sekedar pertarungan dua matahari kembar sih sebenarnya, Bang. Satu sisi Jokowi dan satu lagi adalah Megawati dan PDIP ya. Ini yang kemudian saya lihat orkestrasinya agak sedikit beda-beda. Dari dulu kan kelihatan sekali Jokowi sekalipun selalu ngomong ojo ke susu, tapi Jokowi di berbagai event politik ya, di depan relawannya, di depan acara Perindo, di depan acara Golkar, di depan acara P3, Jokowi selalu bicara tentang soal siapa yang masuk nominasi kandidat capres versi Jokowi tentu saja. Kenyamanan orkestrasi itu sepertinya membuat PDIP agak kurang nyaman. Apalagi misalnya ada pertemuan di kantor PAN yang melibatkan 6 partai politik pendukung Jokowi. PDIP memang ada di situ, diundang. Tapi sepertinya tidak terlampau diharapkan juga untuk hadir gitu ya. Untuk menegaskan sebenarnya bahwa Jokowi bisa mengorkestrasi partai politik di luar PDIP untuk kandidasi pencapresan. Inilah yang kemudian membuat sepertinya PDIP ingin tunjukkan kepada publik bahwa PDIP sekalipun tidak terlampau banyak mengorkestrasi capres, tapi persoalan di internal PDIP itu bisa di take over hanya oleh Megawati Soekarno Putri. Maka tidak mengherankan pencapresan Ganjar ini membuat orang begitu kaget. Bahkan Jokowi sekalipun kaget. Coba bayangkan, Jokowi sudah sehari datang ke Solo, Bang. Tapi besoknya harus kembali ke Bogor untuk hadir pengumuman pencapresan Ganjar Pranowo, seorang presiden. Nggak mungkin nggak dikasih tahu sehari, 2 hari, 3 hari sebelumnya. Ini kan ada kesan bahwa Jokowi sebagai presiden dipaksa untuk hadir dalam acara pendeklarasian Ganjar Pranowo. Itu bahasa yang moderat. Bahkan ada beberapa yang mengatakan sebenarnya dia tidak dianggap atau diabaikan dalam hal keputusan itu. Kan artinya apa? Kalau pencapresan Ganjar Pranowo diumumkan dan diberitahu jauh-jauh hari ya, 2 hari, 3 hari, 4 hari sebelumnya, saya kira Jokowi tidak terlampau harus datang ke Solo liburan dengan keluarganya. Baru sehari di Solo, tapi harus datang lagi ke Bogor. Ini kan logika yang menurut kita yang orang awam, ada sesuatu yang nggak match di situ. Ada model komunikasi yang sebenarnya tidak terlampau sinergis ya. Makanya antara Jokowi dengan PDIP. Makanya tadi saya bertanya Adi, dalam posisi seperti itu PDIP ya kita tahulah bagaimana sikap Ibu Mega ya, begitu firm untuk banyak keputusannya gitu ya. Dan dalam hal ini kita lihat bagaimana Pak Jokowi bahkan untuk keputusan besar seperti ini nggak diberitahu. Lawang sudah sampai di Solo diperintahkan untuk pulang. Maka kembali saya tanya yang pertanyaan tadi yang belum Adi jawab tuntas itu, bahwa tidakkah PDIP harus menghitung atau mempertimbangkan dukungan publik itu tadi, bahwa nantinya mungkin setelah Pak Ganjar telah dideklarasikan, mungkin Pak Jokowi akan turun dukungan publik segala macam, tapi kan masih besar dukungan itu. Menurut Anda PDIP juga layak untuk mengabaikan realitas ini? Saya membaca PDIP itu pada tingkat kepercayaan tinggi cukup luar biasa menghadapi pemilu 2024 ya. Mereka sebagai partang pemilu, elektabilitasnya hampir sampai 3 digit. Yang paling penting, capres mereka Ganjar Pranowo memiliki signifikansi elektabilitas. Tingkat kepercayaan tinggi inilah sepertinya yang kemudian membuat persoalan pencapresan tak boleh siapapun yang ada cawe-cawe, termasuk Jokowi sekalipun. Jadi dieksklusi. Ini hanya menjadi kewenangan Megawati Soekarno Putri. Karenanya meski begitu, Jokowi ini kan sudah mulai ditarik ke dalam. Diundang dalam Rakornas, memberikan sambutan politik, dan Megawati mengapresiasi, merasa bangga dan berterima kasih. Biasanya kan Mbak Mega ini kalau sambutan selalu agak sedikit subordinat kepada Jokowi sebagai petugas partai. Tapi dalam Rakornas kemarin sudah mulai kelihatan bagaimana Megawati menunjukkan sikap politik yang cukup humble. Sikap politik yang menurut saya cukup lunak, di mana menganggap Jokowi itu adalah anak kandung yang mereka lahirkan, cukup bangga kemudian dihadiri. Ya. Anda tidak menganggap bahwa sikap ini harus dilakukan oleh PDIP dan atau Bu Mega, karena mungkin saja barangkali ada kekhawatiran. Nah ini kita masuk pada poin Prabowo ini. Ada kekhawatiran, wah ini bisa berisiko nih. Kalau kemudian juga kita tidak terlalu menganggap Pak Jokowi benar-benar loh dia bisa pergi, tanda petik ya. Dan kan kita baca bahwa Pak Jokowi itu dalam beberapa hal itu mengendorse Pak Prabowo. Betul. Pada wilayah yang lain, nah ini sebenarnya yang lebih mendasar loh.
anggota keluarga Pak Jokowi dalam hal ini anak-anaknya itu telah menunjukkan sikap loh. Saya beri informasi nih ke Adi, mungkin Adi sudah dengar. Pada saat pendaftaran partai di Solo itu, Gibran itu malah mengantar atau menemani partai PSI mendaftar di sana. Satu. Yang kedua, yang terbaru saya dapat informasinya di Depok, Kaisang itu diusung oleh anak-anak PSI di sana dengan banyak pertimbangan, dan bahkan Kaisang saya lihat di IG-nya official PSI itu, Partai Solidaritas Indonesia itu, malah dengan agak provokatif dia pakai bajunya PSI Kaisang itu. Nah, kita kembali pada poin ini. Apakah perlakuan yang sedikit agak melunak tanda petik kepada Pak Jokowi itu karena bisa saja khawatir, wah ini bisa repot juga nih kalau benar-benar Pak Jokowi misalnya mendukung Prabowo. Dan kemudian yang saya bilang tadi 50% dan 16% itu baik yang firm tetap bersama dengan Pak Jokowi, tidak lurus dengan Pak Jokowi, atau yang kemungkinan mendukung kembali Pak Jokowi itu bersama siapapun pilihannya bisa terjadi. Ya, saya kira kekhawatiran itu pasti ada dan pastinya dihitung betul oleh teman-teman PDIP ya. Makanya kemudian pertemuan-pertemuan dengan Jokowi kan relatif agak melunak ya. Tidak lagi disubordinasi sebagai petugas partai. Bahkan kita dengar misalnya momentum Hari Bung Karno nanti di 24 Juni kalau tidak keliru, Jokowi juga akan diundang memberikan statement politik ya. Itu artinya ada semacam rekonsiliasi politik yang coba untuk ditawarkan oleh PDIP kepada Jokowi untuk tegak lurus dan kembali mendukung keputusan politik yang sudah diumumkan secara terbuka. Capres PDIP itu adalah Ganjar Pranowo, bukan yang lain. Tapi bagi saya the end of the day-nya, kalau memang Jokowi sudah diajak ke dalam, diberikan karpet merah kembali, untuk kembali kepada partai yang sudah membesarkannya, kalau memang tidak bisa diselamatkan, apa boleh tidak? Karena PDIP ini kan akan menggaris betul siapa minyak dan siapa air. Kalau memang Jokowi tidak bisa diajak kerjasama, tidak bisa dianggap bekerja secara all out misalnya untuk memenangkan Ganjar Pranowo, apa boleh buat? PDIP ini kan punya pengalaman tanding yang cukup luar biasa, Bang. Ada di luar, ada di dalam, dan bahkan menjadi penantang utama kekuasaan politik. Itu artinya apa? Di 2024, game politik yang ingin dimainkan oleh PDIP itu berbeda dengan game 2014 dan game di 2019, di mana Jokowi saat itu bisa begitu banyak mengorkestrasi varian-varian politik lain, relawan, ada jaringan pengusaha dan kelompok-kelompok HIPMI misalnya, bisa diakumulasi sebagai kepentingan politik. Tapi tidak di 2024. Bahwa pertarungan politik di 2024 Ganjar Pranowo ini adalah pertarungan politiknya PDIP, bukan pertarungan politik yang lainnya. Jadi ini yang saya sebut sebagai politik eksklusi sebenarnya, bahwa yang bisa mendrive kepentingan politik mereka di 2024 adalah PDIP, dan tidak terlampau begitu banyak menginginkan varian-varian lain yang justru akan menghilangkan privilege PDIP sebagai partai pemenang pemilu, Bang. Pada hasil survei menyangkut dengan PDIP itu kan disiplin ya. Pada angka di atas 20%. 20%. 20%. 26, 23 kadang. Gitu ya. Pertanyaannya tuh begini. Anda tadi mengatakan berbeda antara 2014, 2019 dan 2024. Dengan capres Pak Ganjar Pranowo, Mas Ganjar. Menurut Anda, apakah PDIP wajar dan layak untuk lebih firm dibanding pada 2014-2019 dengan memperbandingkan ketokohan dua orang ini? Apa menurut Anda layak PDIP untuk begitu firm dengan itu? Bahkan sedikit menafikan posisi relawan. Ya cukup firm saya kira. Artinya PDIP ini kan punya kalkulasi politik yang sudah bisa diukur betul. Bahwa unsur relawan yang memenangkan Jokowi 2014 misalnya tidak terlampau kelihatan signifikan di 2019. Kalaupun toh signifikan kan tidak terlampau memberikan kontribusi pemenangan yang cukup signifikan. Kan itu statement-statement politik PDIP menanggapi kemenangan Jokowi yang kedua kalinya, Bang, di 2019. Dan bahkan wajah-wajah relawan Jokowi 2019 kan nggak terlampau kelihatan. Mengingat posisinya petahana. Ini yang saya sebut PDIP berada
di tingkat kepercayaan tinggi cukup luar biasa. Mereka bisa mengorkestrasi semua kepentingan politik mereka di 2024. Mereka punya resource, mereka punya jejaring, caleg-calegnya kuat, strukturnya kuat, mesinnya kuat, kepala-kepala daerahnya juga terdistribusi merata. Jadi variabel ini yang kemudian cukup meyakini PDIP begitu kuat dan tidak terlampau mau. Begitu banyak varian-varian masuk kemenangan ada di dalamnya. Kalaupun toh mau bergabung, pintunya harus satu, PDIP. Pintunya harus satu, melalui Megawati Soekarno Putri. Bahkan seorang presiden sekalipun seperti Jokowi agak sulit dalam konteks itu untuk masuk. Karenanya inilah yang kemudian ditebak oleh publik. Jokowi ini butuh orkestrasi politik lain di luar PDIP. Kalau sudah tidak terlampau dianggap masukan dan petuah-petuah politiknya, who knows? Dan kenapa kemudian PDIP, kenapa kemudian misalnya Jokowi tidak mau melakukan hal yang kemudian akan berhadapan-hadapan dengan PDIP? Lah iya makanya itu akhirnya kan kita tiba pada pertanyaan substantif dari diskusi kita ini. Kita tadi sudah membahas PDIP dengan Ganjar dan Ibu Mega. Menurut Anda, seberapa besar peluang Pak Jokowi mengambil risiko dan bersama dengan Pak Prabowo? Satu. Yang kedua, kalau misalnya tidak dengan Pak Prabowo, tapi tidak juga dengan PDIP, apakah terbuka ruang dia membangun kekuatan politik tersendiri? Yang hari ini yang saya saksikan, kemarin saya dari Bandung, dari Jakarta sampai ke Bandung dan katanya sudah sampai ke Surabaya itu sudah ada baliho billboard besar, tegak lurus dengan Jokowi, Partai Solidaritas Indonesia. Itu yang publik pengen tahu, Adi. Bagi saya itu gimmick politik ya, karena PSI itu bukan head to head ataupun apple to apple dengan PDIP. Tentu saja. Gitu ya. Tentu saja. Tapi perlu juga dikhawatirkan bahwa Jokowi itu juga berdansa dengan Prabowo Subianto. Letak kenyamanannya sudah ditunjukkan di berbagai tempat. Bahkan ketika Prabowo Subianto menawarkan proposal soal rekonsiliasi antara Ukraina dan Rusia yang ditolak oleh Ukraina, seakan-akan publik akan menegur Prabowo Subianto. Nyatanya tidak. Justru kedua tokoh ini mempertontonkan kemesraannya kemarin di Malaysia. Itu menunjukkan apa? Kedekatan Jokowi dengan Prabowo Subianto itu tidak bisa ditutup mata, Bang. Keduanya ini cukup mesra dan bukan tidak mungkin kalau Jokowi tidak diuongi, merasa dianggap tidak terlampau penting dalam konteks penentuan 2024, orkestrasi dan dansa ini akan terus lanjut. Tapi bagi saya, kalau Jokowi misalnya dianggap penting di PDIP, diberikan tempat yang cukup istimewa untuk mengorkestrasi, memberikan feedback, masukan dan seterusnya. Saya kira itu tidak akan dilakukan. Misalnya seperti apa? Posisi apa? Diajak bicara, terutama soal siapa cawapresnya Ganjar Pranowo. Kan ternyatanya tidak. Betul. Akan sekarang kalau dikasih posisi di dalam PDIP, kan minimal diajak bicara. Oke, diajak bicara pastilah sebagai di sounding, di feedback. Tapi dalam hal posisi kan nggak mungkin dikasih ketua umum kan? Oh nggak mungkin kalau itu. Minimal soal penentuan siapa cawapresnya Ganjar juga perlu diajak bicara. Termasuk soal bagaimana desain kabinet dan komposisi kemenangan ke depan. Itu penting sebenarnya bagi Jokowi sebagai orang yang saat ini jadi presiden di Republik Indonesia dan bukan hanya sebagai petugas partai. Kan ini yang sepertinya sedang dihitung betul oleh Jokowi bagaimana treatment dan penerimaan terhadap partainya ke depan. Soal di sisa perjuangan yang akan mereka lakukan, oke lah capres misalnya, tidak terlampau dilibatkan. Tapi soal cawapres, soal desain pemerintahan, soal komposisi kekuasaan dan semacamnya, bukan tidak mungkin Jokowi juga ingin berada di dalamnya. Intinya Jokowi ini ingin dianggap sebagai presiden, Bang. Perlu juga diajak bicara dari hati ke hati. Perlu juga dimintai feedback dan fatsun-fatsun politiknya. Dan jangan melulu dianggap sebagai petugas partai. Kan itu sebenarnya. Jadi kalau semua kader PDIP dianggap petugas partai, ilah kecuali Jokowi yang memang posisinya sebagai itu presiden. Dia. Jadi tadi kan awal tadi kita berbicara tentang kira-kira beginilah perannya, apa namanya itu pesannya. Pak Jokowi, PDIP telah memberikan 7 kemenangan kepada Anda. Oke? Saya sempat membaca satu tulisan, entah siapa punya tulisan, mengatakan begini, kebalik. PDIP harus sadar bahwa Pak Jokowi telah pernah memberikan 5 kemenangan juga kepada dia kan. 2 kali wali kota di Solo, 1 gubernur, dan 2 kali pilpres gitu kan. Itu juga harus dihitung. Tapi itu adalah satu hal. Saya mau lompat nih pada bagian terakhir dari diskusi kita tadi. Apa risiko bagi Pak Jokowi kalau kemudian dia merasa aku enggak diuongke, aku enggak direkan, aku enggak dihitung, tak ada keputusan penting menyangkut dengan peralihan kekuasaan yang melibatkan aku. Ya wes, aku ambil jalanku sendiri. Apa risiko bagi Pak Jokowi?
Saya kira dua hal ya. Resikonya tentu harus berhadapan-hadapan dengan PDIP. Karena PDIP sepertinya tidak akan mengubah keputusan dan fatsun politik mereka. Di mana sentralisasi kekuasaan, soal kepentingan politik, tentang kebijakan-kebijakan strategis, itu terpusat pada Megawati Soekarno Putri. Jadi kalau Jokowi tidak menerima itu, ya pastinya resikonya berhadapan-hadapan. Itu satu. Yang kedua, di tempat yang lain, belum tentu Jokowi itu juga diuengke, Bang. Belum tentu ada cinta yang tulus yang pernah diberikan oleh PDIP selama ini. Jangan-jangan yang dibayangkan Jokowi tetangga sebelah itu rumputnya hijau, itu adalah cinta yang palsu, bukan cinta yang sesungguhnya. Karena saat ini posisinya Jokowi tentu menjadi magnet. Begitu banyak orang yang tertarik untuk menarik Jokowi menjadi bagian dari mereka. Tapi ingat, cinta yang sesaat itu serba palsu. Cinta yang sesaat itu bisa hilang dan bisa timbul dan bisa ambiar total dalam sekaligus. Dan itu yang harus dihitung betul oleh Jokowi. Bagi saya, satu-satunya partai politik yang mencintai Jokowi dengan segala kekurangan dan kelebihannya sampai saat ini adalah PDIP, bukan yang lain. Bukan yang lain. Jadi kalaupun toh ada rumput hijau di tetangga sebelah, jangan-jangan banyak hamanya juga, Bang. Tak selamanya yang hijau itu indah, Pak. Di situ banyak juga jebakan-jebakan yang akan membuat Jokowi itu bisa terperosok. Meskipun persahabatan antara katakanlah dengan Pak Prabowo itu kelihatannya begitu dekat ya, itu juga enggak menjamin ya. Betul. Jokowi ingat saat ini jadi idola, jadi magnet karena posisinya jadi presiden. Kalau sudah tidak jadi presiden 20 Oktober 2024, siapa yang akan menganggap Jokowi akan tetap jadi idola? Saya membaca di Maret 2024 setelah kelihatan siapa yang akan menang Pilpres, daya tawar Jokowi sebagai presiden sudah mulai berkurang. Partai-partai, kelompok-kelompok politik itu akan mengurangi komunikasi politik. Dan itu alamiah sih sebenarnya. Dan secara alamiah. Artinya apa? Mulai saat ini, bulan Juni, Juli, Agustus, kurang lebih 7 bulan keistimewaan yang dimiliki oleh Jokowi. Magnet politik Jokowi itu tersisa cuma tinggal 7 bulan. Karena peralihan kekuasaan di bulan Februari itu sebentar lagi di depan mata. Oleh karena itu, Jokowi juga harus menghitung betul kalau dansa politiknya keluar terlampau agresif. Karena risiko akan kehilangan teman lama, berisiko berhadapan-hadapan dengan Jokowi, berhadapan-hadapan dengan PDIP maksud saya. Dan paling penting, cukup berisiko cinta baru Jokowi itu belum sepenuhnya bisa dipastikan akan semesra dan seikhlas seperti sekarang. Jadi dalam politik itu, Bang, akan mengerumuni di mana di situ ada gula. Jokowi seperti gula, dikerubutin begitu banyak orang. Tapi kalau sudah tidak jadi presiden, itu dilupakan begitu saja. Bahkan itulah sebenarnya tabiat politik kita. Bahkan sebenarnya belum berakhir masa jabatan presiden, sudah ada satu pihak yang lompat keluar dan hari ini menyerang secara membabi buta kan? Betul. Partai Nasdem kan? Nasdem. Itu lemdak. Jokowi sudah lemdak bagi Nasdem. Dan kalau memang Jokowi juga mengorkestrasi kepentingan politiknya di luar PDIP, lemdak kedua dilakukan oleh PDIP. PDIP itu punya pengalaman sejarah perlawanan politik, melawan Orde Baru dan melawan SBY. Kita ingat betul dulu ketika Jokowi memberikan endorsement kepada Ganjar di depan relawannya. Kan ada ultimatum politik bahwa mereka bukan hanya kritis dan bahkan sangat mungkin menteri-menteri PDIP yang saat ini ada di barisan Jokowi akan ditarik. Jadi PDIP ini wajah kekuasaannya ada, wajah oposisinya juga terlampau kuat, Pak. Jadi ini yang saya kira sejak awal saya mengatakan fatsun politik PDIP itu agak sulit untuk diubah, Bang. Di mana kekuatan politik mereka, veto player mereka, bukan kepada yang lainnya, tapi hanya di Megawati Soekarno Putri. Mau presiden, gubernur, bupati, dan wali kota harus tunduk di dalamnya dengan segala keputusan politik yang ada. Nah ini yang sedang diuji betul, apakah Jokowi akan berada di dalamnya dengan kondisi yang mungkin tidak membuat nyaman, dan pada saat yang bersamaan mencoba untuk mencari rumah baru, tentu untuk kepentingan politik Jokowi pasca 2024, di mana rumah baru itu belum tentu ada jaminan apapun akan memperlakukan Jokowi secara istimewa. Tapi apa menurut Anda yang membuat PDIP itu tampaknya mengabaikan tanda petik ya Jokowi di dalam pencapresan Mas Ganjar itu? Terlampau ekstrim sebenarnya kalau disebut mengabaikan ya, tapi bahwa domain penting, domain maksimal soal pencapresan Ganjar itu hanya Megawati, bukan yang lain. Jokowi pasti diajak bicara, yang lain juga pasti diajak bicara. Kenyataannya dia tidak diajak bicara, lawang presiden tidak tahu kok, dalam hal ini Pak Jokowi nggak tahu. Ini menugaskan bahwa kunci penetapan capres di internal PDIP hanya Megawati, bukan yang lainnya. Itu yang saya sebut di awal, PDIP sudah memutuskan soal apapun keputusan strategis partai, Megawati Soekarno Putri, bukan Jokowi dan bukan yang lainnya. Jadi yang lain itu hanya sebatas pelengkap sebenarnya. Itu kan orang sudah pada tahu, Adi.
Orang sudah pada tahu semuanya bahwa di Partai Merah ini, Partai PDIP ini, semuanya ada di tangan Ibu Mega. Betul. Tetapi itu tadi, kan Anda juga tadi mengatakannya bahwa masa sih sampai Presiden dalam hal ini Pak Jokowi itu tidak dilibatkan dan atau tidak diajak bicara. Itu sebenarnya itu pertanyaan orang. Iya, betul. Kita lihat bagaimana wajah Pak Jokowi itu kan live tuh di TV. Iya. Meninggalkan Solo, masuk ke mobil, naik, datang ke bandara dan kemudian datang gitu ya. Itu kan kelihatan wajahnya itu tidak nyaman. Bagi saya sederhana, Bang. PDIP itu ingin menunjukkan siapa sebenarnya yang mampu mengorkestrasi pencapresan di 2024. Jokowi, apakah Gerindra ataukah PDIP? Sederhana pesannya. Yang bisa mendesain soal politik di 2024 bukan yang lain, tapi PDIP, tapi Megawati. Mereka PDIP ingin mengambil alih hegemoni itu kembali. Kan selama ini kan Jokowi begitu banyak mengorkestrasi soal siapa kemungkinan akan maju. Kecenderungan politiknya sudah terbaca. Terlampau jauh dansa politiknya, lama-kelamaan orang lupa ada PDIP di situ. Lama-kelamaan orang lupa seakan-akan Mbak Mega ini tidak punya kekuatan politik. Semua di bypass, semua kemudian cut off. Bahwa yang bisa memutuskan segala keputusan politik strategis negara ini dan mengubah konstelasi politik nasional secara agresif ketika Ganjar diumumkan sebagai capres PDIP yang nyaris membuat semua orang itu terkaget-kaget. Saya juga kaget gitu. Iya, bahkan presiden pun juga mungkin kaget. Iya. Jadi bagi saya PDIP hanya ingin menunjukkan yang bisa memainkan kartu politik di 2004 bukan yang lain, tapi PDIP dan Megawati. Dalam hal ini Ibu Megawati. Megawati Soekarno Putri. Ini ingin menunjukkan bahwa satu-satunya matahari kembar di negara ini, Megawati Soekarno Putri, termasuk 2024. Enggak ada matahari yang lain. Tidak ada matahari. Hanya Megawati Soekarno Putri. Karena ketua umum partai, powerful, menang 2 kali, pengalaman politiknya cukup panjang. Dan yang paling penting, terah politiknya Soekarno. Privilege yang tidak dimiliki oleh Jokowi. Adi, thank you ya. Sama-sama Bang, mohon maaf kalau ada salah-salah. Ini luar biasa. Jadi setidaknya penonton kita mendapatkan cara pandang, ya mungkin juga jawaban. Hingga per hari ini bagaimana sih posisi Pak Jokowi di hadapan PDIP dan juga di hadapan Pak Prabowo ya. Kalau di hadapan Anies kan tampaknya sudah banyak orang yang mengambil kesimpulan menyangkut soal itu. Oke, sekali lagi Adi, thank you ya. Sama-sama Bang. Ya. Semoga di lain waktu bisa kejumpa. Oke. Pemirsa, itu tadi diskusi saya dengan Adi. Judulnya adalah bagaimana posisi politik Pak Jokowi di antara dua komunitas. Pertama di hadapan PDIP dan kedua di hadapan Pak Prabowo atau dalam hal ini adalah Gerindra. Anda tadi telah mendengarkannya. Semoga menambah informasi kita sebagai sebuah diskusi pada tingkat publik. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.